Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membuka serta membacanya secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, latar belakang kitab Mazmur ini ada yang mengira bahwa Daud menulis Mazmur ini sebelum ia naik tahta, ketika ia berada di tengah-tengah kesulitannya, dan mungkin juga pada saat kematian orang tuanya.
Tetapi orang-orang Yahudi mengira bahwa ia menulis Mazmur ini ketika ia sudah tua, pada saat ia mengalami kelepasan yang luar biasa dari pedang raksasa ketika Abisai menolongnya di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 16 dan 17. Dan bangsanya kemudian bertekad untuk tidak mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan agar ia tidak memadamkan terang Israel. Mungkin ini tidak ditulis pada suatu peristiwa tertentu, tapi ini sangat mengungkapkan kasih sayang yang saleh dan taat yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang murah hati kepada Allah setiap saat, terutama pada saat-saat kesusahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bahwa Mazmur 27 ini dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6, ini adalah Mazmur Iman. Mazmur Iman adalah berkaitan dengan sejauh mana iman si penyembah. Artinya, dalam kondisi apapun, penyembah meyakini Tuhan dapat menolongnya. Oleh sebab itu, penyembah menyampaikan keyakinannya dengan kata-kata yang diwarnai dengan emosi tentang keagungan dan penyertaan Allah yang selalu melindungi dia. Walaupun penyembah mengalami bahaya, dirinya tetap beriman, dirinya tetap percaya, karena kekuasaan Allah yang selalu melindungi dirinya. Sedangkan bagian yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, ini merupakan Mazmur ratapan yang dikategorikan Mazmur ratapan pribadi seorang pemazmur. Dalam hal ini, penyembah mengeluh kepada Tuhan tentang kesusahannya dengan keterbukaan dan menantikan Tuhan dalam kesusahan. Pada waktu Tuhan tidak terlihat, pemazmur menyanyikan pujian kepadanya. Pemazmur mengeluh tentang musuhnya, tentang dirinya sendiri, dan tentang Allah, serta memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur menghormati Tuhan dengan semua kemahakuasaan Tuhan yang menyandarkan kepercayaan dan keyakinannya hanya kepada kemahakuasaan, maha kasih, dan kemahatauan Allah. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong dirinya. Dari pembacaan dan perenungan Mazmur 27 ini, kita sebagai umat Tuhan di masa kini, dengan semua pergumulan, dengan semua persoalannya di masa kini, kita dapat juga belajar bersama dari pemazmur Daud, bahwa dalam situasi dan kondisi kita di hari ini, situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang membingungkan, masalah yang bertubi-tubi datang membuat kita kehilangan arah, membuat ketakutan, membuat kecemasan yang kita alami hari ini. Pemazmur Daud mengingatkan kita, mari datang dan bangun hubungan pribadi kita yang akrab dengan Tuhan. Curahkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Terbukalah untuk menceritakan segala ketakutan diri kita kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang satu-satunya yang dapat menolong kita, yang dapat
menolong keluarga kita, dan juga yang dapat menolong pekerjaan kita di hari ini. Keyakinan dan iman seperti inilah yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang kita alami hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan Mazmur ini. Kami belajar untuk memiliki keyakinan dan iman yang kuat di dalam Tuhan melewati setiap masa-masa sulit kami hari-hari ini. Ajar kami untuk menyandarkan semua keyakinan kami, pengharapan kami, iman kami hanya datang kepada Tuhan, hanya terarah hanya kepada Tuhan. Di saat situasi-situasi yang sangat membingungkan dan menakutkan bagi hidup kami, pekerjaan kami, masa depan kami, keluarga, anak-anak kami, kami belajar untuk terus datang ke hadapan Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, datang menyerahkan dan mencurahkan segala isi hati kami, segala kecemasan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, hanya datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menyelesaikan, yang membuat kami aman, yang membuat kami damai, yang menyelesaikan segala masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menolongkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetaplah percaya, tetaplah berdoa,